Jadi gelombang ini, gelombang 1 ini dilakukan. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi di sini pengumuman terakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fatul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial dan juga video pembelajaran. Oke, di kesempatan ini saya akan berbagi video tentang petunjuk teknis ANBK 2022 ini. Jadi ini adalah ringkasan dari pos ANBK dan petunjuk teknisnya ya. Simak video berikut ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Jangan lupa bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi tentang pendidikan. Jadi di sini ya, ANBK tahun 2022 ini akan segera dilakukan ya. Jadi ANBK ini yang bagi yang belum tahu, bagi sekolah yang baru saja mengikuti ANBK. Jadi ANBK itu apa? Nah, AN adalah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, seperti ini ya. Kemudian ANBK itu singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, nanti jadi untuk mengerjakan soalnya itu harus berbasis komputer ya. ANBK ini sangat penting sekali ya, karena nanti hasilnya akan muncul di rapor pendidikan. Nah, moda pelaksanaan ANBK itu ada 3 ya. Ada moda daring melalui internet ya berarti, kemudian moda semi daring, kemudian yang ketiga adalah menumpang. Untuk yang menumpang ini yang tidak punya laptop ya, bisa menumpang di sekolah yang lain dan modanya itu mengikuti sekolah yang diikuti ya, bisa daring atau semi daring tergantung dari sekolah yang ditumpangi. Nah, jadi selanjutnya ini nanti ada yang dinamakan dengan aplikasi ANBK ya. Jadi untuk servernya nanti kita buat di Proctor Browser. Nanti akan saya beritahu cara installnya ya di konten selanjutnya. Kemudian ada Exam Browser. Nah, Exam Browser ini untuk mengerjakan ANBK, dan ini nanti siswa kita membuka aplikasi Exam Browser untuk mengerjakan soal-soal dari ANBK seperti ini ya. Nah, jadi ini harus terhubung bisa melalui WiFi ataupun bisa LAN ya. Nah, untuk spesifikasi laptop atau PC ini minimal seperti ini. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa membaca ini minimal 2 GB RAM ya. Untuk yang online ini sama kurang lebihnya. Dan Windowsnya ini minimal Windows 7 ke atas ya. Yang tertulis di sini adalah spesifikasi minimal ya. Kalau misalkan spesifikasinya lebih dari ini juga malah direkomendasikan ya. Nah, selanjutnya jadi instrumen asesmen nasional itu ada 3. Jadi ada asesmen kompetensi minimum, itu adalah AKM, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Nah, untuk yang AKM dan survei karakter ini nanti akan dikerjakan oleh siswa ya. Kemudian survei lingkungan belajar nanti dikerjakan oleh siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, jadi sasaran ANBK untuk peserta didik di sini misalkan ini jenjang SD sederajat maksimal 30 orang dan cadangan 5 orang. Jadi semisal saja dalam kelas tersebut ini sasarannya kelas 5 ya, biasanya lebih dari 30 siswa, maka nanti bisa diambil 30 dan cadangan 5 orang seperti itu. Apabila kurang misalkan jumlah siswanya hanya 10, berarti ya 10 itu ikut semua ya. Oke, selanjutnya SMP ini juga bisa Bapak Ibu baca ya, 45 orang, kemudian cadangannya ada 5 dan seterusnya sampai bawah.
Kemudian untuk waktu pelaksanaan ANBK ini 2022, jadi ada 2 hari ya untuk satu gelombang. Nah, jadi contoh misalkan ini siswa yang bernama A. Nah, bernama A berarti ini hari ke-1 dia mengerjakan ini semua, kemudian hari kedua dia mengerjakan ini semua, seperti itu. Untuk SMP pun juga sama. Kemudian ini contohnya ya pelaksanaan, jadi ini ada perbedaan hari ke-1 dan hari kedua, dan perbedaannya adalah di sesi ini. Untuk ANBK di tahun sebelumnya itu hanya 2 sesi, nah sekarang ini menjadi 3 sesi ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengatur waktunya, mengatur siswanya mana yang ikut sesi 1 ataupun sesi 2, seperti itu. Nah, jadi di sini adalah contoh pengaturan gelombang dan sesi dengan jumlah komputer minimal ya. Jadi misalkan saja di sini siswa SD sederajat itu jumlah samplingnya yang akan ikut ANBK ini adalah 30 siswa. Jadi di sini kan tadi ada gelombang 4 gelombang ya. Satu gelombang nanti ada 2 hari ya. Kemudian masih ada sesi lagi di sini. Nah, untuk sesi 1 itu mulai jam setengah 8, bisa dilihat di jadwal jam tadi. Kemudian sesi kedua, sesi ketiga, dan seterusnya. Dan ini sampai gelombang keempat. Nah, minimal komputernya Proctor 1, kemudian komputer kliennya juga 3, ini sudah bisa. Nah, jadi ada 4 laptop sudah bisa melaksanakan ANBK ini secara mandiri ya, untuk 30 peserta didik. Dan perlu Bapak Ibu ingat, jadi gelombang ini, gelombang 1 ini dilakukan selama 2 hari, dan gelombang 2 ini pun juga sama 2 hari, ini 2 hari, ini juga 2 hari, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk jadwal pelaksanaannya seperti ini kurang lebihnya. Jadi ada SMK, paket C SMA, paket T SD, dan paket A. Nah, bisa Bapak Ibu baca misalkan untuk jenjang SD, jadi pelaksanaannya ini di hijau ini ya, di sini antara tanggal ini sampai tanggal ini. Nah, bisa Bapak Ibu catat untuk merencanakan pengaturan waktu ya. Jadi memang kalau misalkan ada lomba yang lain, nah silakan diatur Bapak Ibu jadwalnya seperti ini. Ini adalah jadwal untuk survei lingkungan belajar ANBK ya. Jadi survei lingkungan belajar ini diisi oleh guru dan kepala sekolah ya, seperti ini wajib diisi. Untuk cara cetaknya sudah ada di konten saya, silakan nanti bisa cek. Jadi operator itu mencetak kartu survei lingkungan belajar, kemudian di print out, kemudian diberikan ke guru yang bersangkutan, dan nanti Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu mengisi survei lingkungan belajar ini sesuai dengan waktunya. Untuk SMK ya tanggal 1 sampai 10 Agustus, SMP 1 sampai 20, dan juga SD 22 sampai 31 Agustus. Nah, terkait survei lingkungan belajar atau SLB nanti Bapak Ibu bisa mengeceknya di sini ya, cara cetak kartu login survei lingkungan belajar. Jadi di sini nanti bisa dicetak lewat ini. Nah, web resmi ANBK itu ada di sini, ANBK ya. Kita enter. Nah, ANBK nasional ini. Nah, oke, tampilannya seperti ini. Jadi ini ada username dan password. Silakan yang belum tahu
password dan username, itu silakan hubungi dinas setempat ya, nanti akan diberitahu password dan username-nya. Nah, biasanya kalau misalkan baru login pertama kali, nanti akan muncul pemberitahuan untuk merubah passwordnya. Kita login ya, masukkan kode CAPTCA-nya. Apabila baru pertama kali membuka ANPK ini, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi langsung ke halaman ini, jadi nanti merubah passwordnya, silakan nanti passwordnya dirubah yang mudah-mudah saja ya. Setelah itu klik simpan. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi di sini pengumuman terakhirnya untuk SMA, SMK, SMA LB, paket C dan sederajat. Nah, ini sudah mulai gladi bersih, jadi belum pelaksanaan ya. Nah, seperti ini. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini juga pengumuman-pengumuman lagi. Pengumumannya nanti ada di sini semuanya. Nah, bagi Bapak Ibu yang melakukan ANPK secara mandiri, nah nanti bisa mempelajarinya di sini. Nanti di deskripsi juga ada. Jadi nanti ada bisa menggunakan Chromebook juga bisa, ataupun bisa menggunakan laptop. Kalau menggunakan Chromebook, Bapak Ibu tidak perlu menginstal exam browser ya, karena sudah otomatis ada di Chromebook tersebut. Namun apabila Bapak Ibu menggunakan laptop ataupun PC, nanti bisa klik yang ini ya. Di sini kita klik. Nah, seperti ini. Oke. Bapak Ibu bisa mendownload ini exam browser. Ada Proctor browser untuk Proctornya. Jadi ini disesuaikan ya Bapak Ibu. Nah, nanti tutorial selanjutnya akan saya jelaskan cara install Proctor browser maupun exam browser. Jadi di sini ada yang 32 bit maupun 62 bit. Apa itu? Nah, silakan subscribe dulu channel ini dan nantikan info terbaru tentang ANPK dan juga informasi pendidikan lainnya. Semoga bermanfaat. Share ke yang lain, share ke yang membutuhkan. Ikuti channel ini, tetap dukung ya biar semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.